Cilacap, bagaikan putri nan cantik yang keluar dari pingitan. Inilah pesona Cilacap. Kecil bagaikan intan, tetapi bias cahayanya memancar dan bersinar jauh ke seantero dunia. Lokasi geografis yang strategis, didukung dengan jumlah penduduk yang berkisar 86.500 jiwa. Cilacap berkembang menjadi kota kecil yang bernuansa industri besar, yang potensial menunjang perekonomian negara. Di samping itu, Cilacap, kawasan yang hampir 80% dikelilingi keindahan panorama pesisir, tentu sangat potensial untuk menjadi kiblat daya tarik wisata, baik turis domestik maupun mancanegara. Nama saya Mardiono, umur sekitar 67. Memang semua orang mengatakan di Pulau Nusa Kambangan pulau yang subur, bisa dikatakan pulau terkaya lah. Ya contohnya seperti penambangan semen, ya ada di Pulau Nusa Kambangan. Tuh, yang kedua pohon-pohon di sini kan banyak. Yang pohon utama itu yang dinamakan kalau orang Cilacap mengatakan itu pohon laban. Kalau lain daerah ada yang mengatakan pohon ras. Satwa itu banyak. Kalau harimau di sini ada 3 macam. Yang pertama pohon kumbang. Kata orang Cilacap yang macan gitu, macan kumbang 1. Yang kedua macan tutul. Yang 3 macan loreng. Itu masih banyak sapi, banteng banyak ribuan, kera ya itu banyak di sini, lutung yang ekornya panjang hitam di pinggir-pinggir jalan, rusa, kancil di sini banyak mas. Ya kalau orang sini bilang kidang itu banyak. Kebetulan di sini ada ruang sel. Nah, ini ada ruangan lagi di sebelah sini, saya cek ruang penjara bawah tanah. Turun dari sini sebelah kiri, dinamakan ruang komandan. Sampai turun ke bawah, ruang aula, ruang barak, semua sampai ke pinggir pantai. Itu kan ada meriam yang dulunya dicuri sama orang. Kalau dari tangga sini turun ke kiri itu ada ruang pengintai, tepatnya di depan batu Karangbolong. Makanya di sini dinamakan benteng Karangbolong. Ada sebulan saya jalan-jalan dari sini benteng ke sana, pos jaga tuh banyak mas, banyak pos jaga di sana. Sampai ke Gua Gembok ada pos jaga, tapi udah rusak, semua udah dibom, udah hancur. Saya jalan sampai ke Karangbandung, ke Pulau Majedis. Yang biasa kalau bulan suro orang-orang Jawa atau nelayan Cilacap kepercayaan bulan suro hari Kamis pagi nyekar ke Karangbandung. Kalau hari Jumat Kliwon larungan sesaji di Samudra Agung Selatan. Itu kepercayaan dari orang Cilacap atau Kejawen semua.
keragaman budaya, dan kentalnya unsur religi menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencipta rasa dan keindahan. Pada warisan budaya nenek moyang kita yang sebenarnya sangat potensi dan luhur apabila kita mau digali dan mau kita budayakan sebagai landasan moral bangsa yang bisa membangun negeri ini dengan baik. Karena sudah jelaslah bahwa keanekaragaman inilah merupakan sesuatu anugerah dari ilahi, dari Tuhan, yang sebenarnya sangat baik sekali, khususnya di Jawa, di bumi pertiwi Indonesia ini. Karena sebenarnya budaya yang sudah jelas ini sebagai suatu dasar yang sebenarnya untuk membangun negeri ini, khususnya di daerah Cilacap ini. Apabila kita peduli dengan lingkungan hidupnya sesuai dengan budaya yang benar-benar, saya yakin Cilacap akan menjadi suatu contoh teladan kepada daerah-daerah yang lainnya. Karena dengan keanekaragaman budaya itulah yang sebenarnya modal dasar untuk membangun. Ini semua menjadikan Cilacap semakin berbinar dan bercahaya sebagai prospek strategis pengembangan wisata dan budaya. Cilacap itu paling luas di Jawa Tengah, penduduknya paling banyak di Jawa Tengah. Dan di sini Cilacap itu heterogen, apa saja ada, dari etnis apa saja ada, agama apa saja ada. Nah, Cilacap adalah sentral dari Jawa, sentralnya Indonesia. Kalau Indonesia ingin maju, bangunlah Cilacap. Kalau Cilacap ingin maju, bangunlah desa. Lah, disinilah lahir Bangga Bangun Desa. Nah, Bangga Bangun Desa ini adalah untuk apa? Untuk yaitu prioritas pembangunan ada di desa-desa. Karena luasnya wilayah ini, di sini apa? Dari Nusa Kambangan, dari pelabuhan, laut, Segara Anakan, Widara Payung, ada Peluk Penyu, Benteng Pendem, semua ada. Lah, luasnya inilah dari 225 km persegi Kabupaten Cilacap. Dengan luasnya ini saya membuat kebijakan dalam Bangga Bangun Desa 4 pilar dari pendidikan ini, yaitu leader class. Leader class itu apa? Saya mengambil anak SD, SMP, SMA terbaik. Untuk apa? Untuk menjadi bisa kerja di desanya sendiri. Di sini ada Pertamina, ada Holcim, ada PLTU, perusahaan-perusahaan lain. Nah, di sini saya tawarkan anak-anak terbaik dari Cilacap. Nah, pilar yang kedua, setelah kita sukses dalam membangun pendidikan, kita harus sukses, yaitu harus sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Saya pengen semua masyarakat Cilacap sehat dan tidak ada orang yang sakit tidak diobati. Harus adil, harus merata. Nah, yang ketiga adalah apa? Ekonomi. Ekonomi ini pemberdayaan manusia, empowerment. Banyak potensi-potensi di desa yang belum digali. Sekarang kita ada pertanian, ada kelautan, ada perdagangan, ada semua pabrik-pabrik di sini ada. Lah, di sini bagaimana untuk pembangunan ini merata, bagaimana kesejahteraan merata melalui tadi dari pendidikan, kesehatan dan potensi-potensi lokal. Supaya apa? Supaya semua bisa bekerja melalui pendidikan. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial budaya. Budaya-budaya di Cilacap ini banyak. Ada Ronggeng, ada Banjarbaruan, ada Calung, dan ada campuran antara Sunda dan Jawa di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat itu yang sangat lebih bagus lagi. Lah, di situ lucu. Lah, inilah saya ingin nanti kita biasakan. Saya biasakan seiki semua pada ngomong Jawa. Ngomong Jawa Cilacapan. Ngomong Jawa Cilacap itu ngomong Lakasuta. Apa anani?
ngapak. Artinya wong Jawa, wong Cilacap, gue lempeng-lempeng, jujur-jujur. Nah inilah Blakasuta ini yang saya ingin kembangkan, saya pertahankan. Budaya ini jangan sampai hilang. Dan kalau nanti saudara-saudara sekalian, masyarakat ingin di sini ada budaya Jawa, yaitu BKOK atau Kejawan. Ini juga dengan masih mempertahankan pakaian-pakaian Cilacap, pakaian-pakaian ini di daerah mana nggak ada di sini. Adanya nanti kalau dengan nanti di akhir tahun adanya itu sedekah laut. Ini sedekah laut juga sangat luar biasa. Nah, ada sekitar 1 juta lah manusia nanti ingin bagaimana prosesi sedekah laut. Ini saya acarakan tiap tahun. Ini menjadi satu tradisi, yaitu sebagai tanda syukur kita mari Gusti Allah. Menkon diwehi rezeki, diwehi sehat, diwehi kiye. Lah Gusti Allah kan anak. Setiap tahun, setiap ada hari jadi, hari jadi dulu itu hanya pejabat ditampilkan. Saiki wong desa konduwe kreatif, empowerment, budaya-budaya dikembangkan, sing maune arep mati urip maning ditonton, dibudayakan. Lah inilah dalam rangka mempertahankan budaya, yaitu amazing local culture. Tiap tahun, tiap ada event-event, saya budaya-budaya ini. Seperti dilihat nih di belakang. Ini semua ini ada untuk mempertahankan budaya-budaya. Lah budaya apa? Budaya Cilacapan. Dan saya pengen dengan Bangga Bangun Desa, yaitu yakin sekarang Cilacap ke depan harus bisa berubah. Yaitu dengan 4 pilar tadi. Untuk apa? Merubah Cilacap. What happened Cilacap? Where do we going bring Cilacap? Mau dibawa ke mana Cilacap? Mau ada apa di Cilacap? Jawabannya nanti mari kita bersama dengan masyarakat, kerjasama, sama-sama bekerja, Cilacap sejahtera. Bangga Bangun Desa, bekerja, berkarya, Cilacap sejahtera, Cilacap bercahaya. Di samping potensi wisata, sentra industri kecil dan kerajinan juga mendominasi kalangan masyarakat sebagai alternatif potensi yang memberdayakan berkembangnya pertumbuhan perekonomian masyarakat. Di samping potensi wisata, sentra industri kecil dan kerajinan juga mendominasi kalangan masyarakat sebagai alternatif potensi yang memberdayakan berkembangnya pertumbuhan perekonomian masyarakat Cilacap. Budaya adalah bentuk ekspresi jiwa atas rasa syukur terhadap segala anugerah dari Sang Maha Kuasa. Implementasi budaya bisa beraneka ragam, bisa berbentuk visualisasi kesenian rakyat. Karena apabila kita tafakuri, dalam kemeriahan pada hakikatnya justru ada kebeningan perenungan. Siapa sebenarnya diri kita? Dan bagaimana kita menghargai setiap karunia-Nya. Cilacap seperti tak pernah lelap, senantiasa terjaga, mengukir prestasi demi prestasi.
dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.